nanti akan kami siarkan di YouTube di channel kami. Nanti akan di forward di grup WA. Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Saya Faiz Fauzan Adima dan teman saya Junior Septia. Di sini kami sebagai MC yang akan memandu keberlangsungan acara pada malam hari ini. Oke. Baik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman semua, ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, sebelum kita lebih lanjut memulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya saya juga memperkenalkan tim KKN Gama Gamping Subunit Temuwuh Kidul. Nah, pada tim kami, tim KKN Gama Gamping Subunit Temuwuh Kidul ini, ada 7 orang dalam tim kami yang dikoordinatori saat ini Sari dari Fakultas MIPA. 6 teman yang lain ada saya sendiri, Junior Satya dari Fakultas Psikologi, ada Faiz Fauzan dari Fakultas Teknik, ada Indarto Kurniawan dari Fakultas Kedokteran Hewan, ada Zahratun Niswah Anwafisah dari Fakultas Pertanian, ada Mutiara Nurul Salsabila dari Fakultas Teknik, dan ada Zuhrifa Atik Mahmud dari Fakultas Filsafat. Nah, yang selanjutnya untuk mengawali, mungkin bisa diawali dengan sambutan dari perwakilan anggota KKN Subunit Temuwuh Kidul yang akan diwakili oleh Mbak Putri Ratnasari. Kepada Mbak Putri, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Ibu, Bapak, Mas, Mbak, dan warga di Padukuhan Temuwuh Kidul atas kehadirannya malam ini. Yang terhormat Bapak Buana Soekardi selaku Ketua Padukuhan Temuwuh Kidul. Yang terhormat Bapak Ahmad Kazali RW 54 Padukuhan Temuwuh Kidul. Yang terhormat Bapak Prianto RW 31 Padukuhan Temuwuh Kidul. Yang terhormat Ketua Pemuda Firmansyah Zainuri Padukuhan Temuwuh Kidul. Yang terhormat Bapak, Ibu, Mas, Mbak, warga Padukuhan Temuwuh Kidul, dan yang paling saya banggakan teman-teman PTN Gama Gamping UGM 2021. Sekali lagi perkenalkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan warga sekalian, saya Putri Ratnasari dari Prodi Matematika UGM. Di tim subunit ini sendiri saya alhamdulillah diamanai sebagai Kormasip atau Ketua Subunit sementara di Padukuhan Temuwuh Kidul. Sebelumnya saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan warga di Padukuhan Temuwuh Kidul karena sudah memperkenankan kami untuk KKN di Padukuhan Temuwuh Kidul. Nah, maksud dan tujuan mengadakan hearing pada malam ini, Bapak, Ibu, kami pertama ingin menjalin silaturahmi bersama warga Padukuhan Temuwuh Kidul. Lalu kami juga akan menyampaikan program yang sudah kami siapkan khusus untuk Bapak Ibu di Padukuhan Temuwuh Kidul. Lalu juga nanti kami akan mendengarkan beberapa kendala yang mungkin ditemui oleh Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian di Padukuhan Temuwuh Kidul agar nantinya kita sama-sama mencari penyelesaiannya atas masalah tersebut. Nah, kami sebagai mahasiswa yang masih terus ingin belajar dan ingin mengabdi untuk negeri, kami berharap bimbingan dari Ibu, Bapak, Mas, Mbak sekalian selama proses KKN berlangsung. Sehingga di akhir KKN kami bisa memberikan kenangan terbaik untuk warga Temuwuh Kidul. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya Mbak Putri Ratnasari. Langsung saja kita lanjutkan untuk sambutannya dari Mas Firmansyah Zainuri, Ketua Pemuda Padukuhan Temuwuh Kidul. Waktu dan tempat kami persilahkan, Mas Yayan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin itu yang mute-nya Pak Putu bisa dibantu kan jadi lain.
Sebelumnya saya ulangi terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Mbak Mas KKN, Mas pembawa acara, dan saya sini mewakili seluruh pemuda di Padukuhan Temu Kidul khususnya. Sebelumnya mohon maaf Mbak Mas, jadi saya itu sebenarnya bukan ketua Karang Taruna Padukuhan Temu Kidul, akan tetapi cuma penanggung jawab sementara sampai nanti dilaksanakannya pemilihan ketua Karang Taruna Padukuhan Temu Kidul yang baru seperti itu. Nah mungkin untuk kesempatan ini saya mewakili pemuda dari RT 1, dari RT 2, dari RT 3, dari RW 54 dan pemuda dari RT 7. Yang pertama mengucapkan selamat datang kepada Mas Mbak KKN dari Universitas Gadjah Mada yang tadi sudah disampaikan bahwa ada 7 mahasiswa yang istilahnya terhitungnya per tanggal 5 Juli kemarin ya Mbak Mas, seperti itu, sampai tanggal 23 Agustus besok. Nah, kami yang pertama mengucapkan selamat datang di Padukuhan Temu Kidul. Mohon maaf kalau untuk saat ini kita masih belum dapat untuk berkumpul dalam membahas dan menyambut Mas Mbak semuanya untuk pertemuan secara luring atau luar jaringan atau tatap muka seperti itu. Mudah ucapan selamat datang dan nantinya jika ada Mas Mbak dari KKN UGM 2021 ini, jika ada program-program yang menyangkut khususnya tentang sasaran atau sasarannya untuk pemuda, monggo nanti bisa dikoordinasikan dengan kami seluruh pemuda di Padukuhan Temu Kidul. Sangat mempersilahkan jika Mas Mbak dari KKN UGM ada program yang sasarannya untuk pemuda seperti itu. Mungkin nanti untuk yang warga, bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik juga bisa kami ikut koordinasikan atau informasikan terkait dengan program kerja yang akan dilaksanakan sampai akhir dari pelaksanaan KKN UGM seperti itu Mas Mbak. Nah mungkin dari saya seperti itu dulu, nanti jika ada tambahan mungkin dari ketua RT, pemuda ketua RT 1, pemuda ketua RT 2, ketua pemuda RT 3, ketua pemuda RW 54 dan ketua pemuda RT 7, monggo. Nanti seperti itu. Yang jelas kami sangat mempersilahkan, monggo nanti kalau ada program-program kerja yang bisa kami bantu dari pemuda, monggo nanti bisa koordinasi dan komunikasi lebih intens dengan kami. Semoga sukses dalam melaksanakan kuliah kerja nyatanya di Padukuhan Temu Kidul ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin tidak lebih banyak yang dapat saya katakan, hanya itu dulu. Mungkin bisa sambil berjalan nanti pelaksanaan KKN di Padukuhan Temu Kidul ini dengan Mbak Mas yang 7 orang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada itu tadi. Nah demikian, kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata dalam menyampaikan perwakilan dari pemuda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Firmansyah Zainuri atas sambutannya yang mewakili teman-teman pemuda Temu Kidul. Mungkin selanjutnya bisa kita langsung lanjutkan dulu, yakni sambutan dari perwakilan RW 54 kepada Bapak Ahmad Hazali. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Dukuh Temu Kidul, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain yang telah bergabung di forum ini, dan teman-teman KKN UGM yang saat ini juga sudah melaksanakan sosialisasi. Mudah-mudahan harapan kami acara ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang kita lihat bersama-sama bahwa adik-adik KKN dari UGM telah berusaha untuk melaksanakan program KKN yang mungkin dulunya tidak membayangkan KKN itu secara online. Artinya kami juga sebagai warga jadi urusan online ikut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh adik-adik yang KKN. Pada intinya, setelah kami melihat beberapa program yang telah direncanakan, sebetulnya sangat baik dan cukup menarik. Dan bila ini bisa kita realisasikan atau kita jalankan di Pedukuhan Temu Kidul, ini sudah sangat bagus. Namun kami juga cukup memahami bahwa dengan KKN online ini beberapa hal keterbatasan mungkin yang tidak bisa kita maksimalkan karena program-program yang dilaksanakan yang harusnya real dan kita bisa hadir bersama-sama cuma kita sosialisasikan lewat online seperti ini, jelas ada kekurangan-kekurangan dan kami sangat memaklumi. Adik-adik sekalian, dari program KKN UGM yang pasti kami sebisa mungkin nanti membantu apa yang adik-adik butuhkan, dan yang jelas kami ucapkan selamat melaksanakan KKN. Mudah-mudahan hal-hal yang mungkin ada kekurangan dari warga, dari kami sebagai pengurus, juga kami menganggap karena KKN seperti ini baru pertama sekali, jadi komunikasi kita mungkin juga kadang tidak lancar, karena saat komunikasi mungkin saya sedang di tempat kerjaan, atau sedang ada keperluan, pasti ada kendala-kendala. Dan demikian juga adik-adik yang melaksanakan program, kami yakin sebagai bagian dari tugas kampus memang harus dilaksanakan semaksimal mungkin, namun kami menyadari bahwa bila ada hal-hal nanti yang kiranya belum tuntas, kami juga sangat memahami, dan kami ajak semua warga, juga khususnya warga RW 54, baik yang sedang bergabung di forum ini maupun belum bergabung, nanti sama-sama kita dukung pelaksanaan KKN online UGM ini semaksimal mungkin. Intinya sebagai warga negara dan warga Temu Kidul dan masyarakat Jogja, sekali lagi kita mendukung semua upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi warga pada hal-hal atau program-program yang meningkatkan kualitas bermasyarakat, kualitas kebersamaan kita dalam program-program, apalagi KKN seperti ini, banyak hal-hal yang mungkin ide-ide bagus dan mungkin bisa dilanjutkan nanti pada hari-hari ke depan walaupun adik-adik sudah tidak di sini. Sekali lagi mohon maaf bila ada sambutan kami yang kurang tepat, dan untuk meningkat waktu karena kelihatannya masih banyak sambutan yang lain, kami cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Ahmad Ghazali. Kita lanjut saja. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan RW 31 oleh Bapak Prianto atau yang mewakilkan. Kepada perwakilan RW 31, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Tidak lupa yang saya hormati kepada lembaga kami yang ada di Padukuhan Temuh Kidul, Bapak Ketua RW 054, RW 031, dan lembaga kami juga RT dari 01 sampai hingga 07, Perumahan Gria Citra Asri, atau lembaga yang ada di Temuh Kidul semuanya, Bapak dan Ibu, yang bergabung dalam acara pertemuan lewat online KKN Universitas Gadjah Mada untuk malam hari ini. Saya mewakili dari Ketua RW 301 juga 031 RT 001 juga kepada warga Temuh Kidul umumnya yang pada malam hari ini bisa bergabung di pertemuan KKN Universitas Gadjah Mada di malam hari ini. Yang pertama, saya selaku dukuh yang ada di Padukuhan Temuh Kidul, ini saya mewakili dari lembaga kami yang mungkin belum bisa hadir di pertemuan ini, dari RT 01 hingga 07, juga Ketua RW 031, juga tokoh yang ada di Padukuhan Temuh Kidul. Saya mengucapkan yang pertama, selamat datang. Kehadiran Bapak Ibu yang bisa mengikuti atau yang hadir dalam pertemuan KKN Universitas Gadjah Mada untuk tahun 2021 bulan Juli hingga nanti yang direncanakan sampai tanggal 23 kalau nggak salah kemarin Mbak Putri sampaikan kepada kami, itu sudah berakhir. Mudah-mudahan apa yang mbak-mbak atau mas-mas atau adik-adik dari berbagai fakultas yang mengadakan KKN di Padukuhan Temuh Kidul, Kalurahan Balicatur, Kapanewon, Kecamatan Gamping, ini yang pertama kali pertemuan secara online. Jadi saya mohon maaf karena mungkin Pak Dukuh juga keterbatasan mengenai masalah bahasa-bahasa untuk HP. Nah, ini saya mohon maaf kepada semua ya adik-adik kami, mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada dan Bapak Ibu lembaga kami yang ada di Padukuhan Temuh Kidul. Karena ya keterbatasan itu bisa dimaklumi. Tapi saya juga bisa untuk mengikuti biar ini nanti untuk pembelajaran kami juga, biarpun saya sudah sepuh, masih bisa untuk
mengikuti apa yang menjadi acara KKN Universitas Gadjah Mada dalam keadaan pandemi ini. Nah, ini merupakan apa ya, pelajaran bagi saya dan warga kami yang ada di Padukuhan Temu Kidul. Ini nanti akan tuntut mestinya warga kami lebih akan bisa memperoleh pelajaran-pelajaran pertemuan KKN Universitas Gadjah Mada di malam hari ini. Ini yang pertama. Yang keduanya, saya mohon maaf, saya selaku dukuh dan ketua RW atau lembaga RT dan PKK atau mungkin yang lain, ini tidak bisa menerima kehadiran adik-adik kami dari KKN Universitas Gadjah Mada dengan keadaan pandemi ini yang secara tatap muka. Karena Pak Dukuh ini sebagai informasi apa yang menjadi aturan peraturan pemerintah dari pusat sampai ke bawah ya tingkat RT, bahkan sampai tingkat RT, ini saya menyampaikan info-info dalam keadaan pandemi ini, toh semuanya ini akan saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa diterima warga kami dan juga kepada adik-adik kami yang melaksanakan program KKN di Padukuhan Temu Kidul ini. Nah, ini saya mohon maaf mungkin tidak bisa memberikan izin secara tatap muka karena saya juga hanya menyampaikan aturan dari pemerintah pusat sampai hingga ke bawah sampai tingkat RT. Ini dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Ibu lembaga kami dan adik-adik kami dari KKN Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terus selanjutnya saya monggo nanti untuk melaksanakan program KKN yang ada di Temu Kidul untuk adik-adik mahasiswa ini dari berbagai fakultas yang ada. Ini sesuai dengan program atau tematik dari program itu, monggo kalau itu nanti membutuhkan mungkin data atau mungkin kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program tematik adik-adik kami yang dari Universitas Gadjah Mada ini, nanti monggo nanti bisa langsung kontak mungkin dengan Bapak Ketua RB, mungkin dengan Bapak Ketua RT, atau mungkin dengan Ibu PKK, atau mungkin adik-adik Karang Taruna, seperti itu. Atau mungkin komunitas yang ada di Temu Kidul yang sifatnya nanti untuk positif, untuk dinamis itu. Jadi monggo nanti. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan dari pemuda terutama ini mengenai seni dan budaya dan kegiatan-kegiatan yang arahnya ke ekonomi, menumbuh kembangkan ekonomi itu untuk ibu-ibu itu terutama mengenai UMKM yang sekarang gencar-gencarnya diharapkan oleh ibu-ibu PKK atau ibu rumah tangga dalam keadaan pandemi ini, bagaimana caranya untuk memperoleh ekonomi atau supaya ekonomi yang ada di Temu Kidul tetap bisa nanti kembali seperti semula, seperti itu. Saya rasa demikian apa yang menjadi sambutan saya kepada adik-adik kami
dari mahasiswa UGM Yogyakarta, juga kepada Bapak Ibu peserta pertemuan yang hadir dalam malam ini, dari Ketua RT, lembaga-lembaga kami yang ada Ketua RW dan PKK dan yang lain, pemuda, karena mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan adik-adik, kiranya bisa dimohonkan maaf yang dari kami hanya bisa menyampaikan demikian yang singkat. Ini monggo sekali lagi kalau nanti perlu dan membutuhkan kepentingan dengan kaitannya dengan program-program atau tematik program KKN adik-adik, ya monggo nanti bisa langsung kontak atau ya bergabung dengan warga kami yang ada atau lembaga kami yang ada di Padukuhan Temu Kidul. Kurang lebihnya demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan selamat dengan adik-adik untuk melaksanakan program KKN di Temu Kidul, biar dengan cara yang demikian, hal yang baru bagi Temu Kidul, warga kami Temu Kidul, ini tapi tetap tidak mengurangi kehadiran panjenengan seperti KKN yang sudah dilaksanakan oleh kakak-kakak panjenengan atau kakak leting jenengan secara tatap muka. Demikian kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bulana Soekardi yang telah mewakili RW 31 sekaligus juga sebagai Dukuh Temu Kidul. Dari sambutan Pak Dukuh tadi bisa kita lihat ya teman-teman, usia ini ternyata tidak membatasi semangat kita untuk terus belajar dan beradaptasi dengan kemajuan zaman. Terlebih sekarang kan kita melakukan KKN secara daring, di mana itu juga masih merupakan adaptasi bagi kami dari teman-teman mahasiswa dan juga Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua juga yang beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya, sambutan yang terakhir ini mungkin dari Bapak Wawan Setiawan selaku Ketua LPMD. Mungkin kalau Pak Wawan Setiawan berkenan untuk memberikan sambutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Wawan, apakah masih di room meet bersama kita? Oke, kayaknya ada masalah di sinyal ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa kita lanjutkan dulu ke acara selanjutnya. Yang ini kita masuk ke acara inti Bapak, Ibu, Mas, dan teman-teman semua, yakni pemaparan program KKN Subunit Temu Kidul. Nah, dari kami satu tim ini sudah merencanakan beberapa program yang mungkin nanti akan dijelaskan secara lebih lengkap oleh yang dipimpin oleh Mbak Putri sebagai Kormasi Temu Kidul dan nanti juga oleh teman-teman yang lain. Kepada Mbak Putri, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, baik, kami akan menyampaikan program KKN yang akan kami adakan, Bapak Ibu, karena hearing ini diadakan terlambat, jadi beberapa program itu sudah hampir selesai dan tinggal tahap sosialisasi. Jadi harapannya nanti kami bisa membantu Bapak Ibu untuk mengadakan program tersebut mungkin setelah KKN atau Nah, untuk program KKN Subunit Temu Kidul sendiri, Bapak Ibu, kami mempunyai tema umum yang diadakan oleh tim KKN Gama Gamping
UGM, di mana temanya adalah mohon maaf ibu dan bapak, kami sedikit ada gangguan. Sepertinya mohon maaf ibu-ibu, sepertinya saya terkendala sinyal, jadi tidak bisa memimpin pemaparan program kali ini. Jadi akan digantikan baik, mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian. Tema umum kami yang akan kami adakan adalah pengelolaan sampah dalam upaya restorasi embung, serut, dan pengembangan ekowisata menuju desa sigap ekonomi kreatif. Nah, nanti jika dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sekalian ada pertanyaan, kita juga akan menyediakan sesi tanya-jawab setelah semua tim KKN Subunit Temu Kidul mempresentasikan program kerja mereka. Nah, kami mempunyai 2 program kerja, Bapak, Ibu, yaitu program kerja tema yang sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk kali ini, penyampaian program kerjanya akan disampaikan oleh yang mempunyai program tersebut atau penanggung jawabnya, yaitu Indarto Kurniawan. Silakan, Iwan. Oke, karena Iwannya terkendala untuk tidak bisa menyampaikan program kerja yang penanggung jawabnya Indarto Kurniawan akan saya sampaikan sendiri. Program kerjanya yaitu penyuluhan pendampingan UMKM, Bapak Ibu. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan yang selama ini telah maupun sedang dihadapi para pemilik UMKM. Nah, nanti penyuluhan pendampingan UMKM ini akan disosialisasikan kembali, tapi belum ada tanggalnya, Bapak Ibu. Nanti akan kami share di grup WA untuk waktu pelaksanaannya. Dan sasaran program ini yaitu masyarakat Temu Kidul, Bapak Ibu. Di mana skema pelaksanaannya yang sudah dilakukan Iwan dan teman-teman, yaitu pengumpulan literasi, penyusunan materi, perencanaan pendampingan UMKM, lalu ada poster yang tadi ditampilkan, dan sekarang hanya tinggal sosialisasi yang nanti akan kami informasikan kepada Bapak Ibu via grup WA. Dengan adanya program ini, kami berharap Bapak Ibu bisa mencari solusi apabila terdapat permasalahan terhadap bisnis atau usaha yang dimiliki oleh pelaku UMKM. Nah, untuk hasil program pada program kerja ini, kami membuat poster atau infografis.
agar Bapak Ibu mudah memahami. Lalu dari Indarto Kurniawan selaku PJ juga membuat program kerja berupa penyuluhan pemasaran daring, di mana tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai pemasaran daring melalui media sosial, laman website, hingga penyiaran atau broadcasting melalui aplikasi pengiriman pesan daring. Nah, waktu pelaksanaannya itu tanggal 9 Agustus, Bapak Ibu. Nah, jadi jika dari Bapak Ibu, Mas dan Mbak ingin mempelajari tentang untuk skema pelaksananya, kami sudah melakukan pengumpulan literasi dari bulan Juli yang lalu penyusunan materi, lalu perencanaan pemasaran daring. Dari 3 hal tersebut, kami sudah membuat poster, lalu tinggal disosialisasikan, yaitu pada tanggal 9 Agustus. Nah, untuk keberlanjutan program yang kami harapkan, kami berharap Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak warga Padukan Kidul, warga Temuh Kidul bisa memahami penggunaan sosial media dalam melakukan usaha maupun bisnis UMKM. Nah, untuk hasil programnya sendiri sama seperti yang tadi, yaitu poster atau infografis. Lanjut. Lalu program kerja selanjutnya yaitu penanggung jawabnya Zahrotun Niswa An-Nafisa atau biasa dipanggil Nafisah, akan langsung dijelaskan oleh Nafisanya sendiri. Silakan, Naf. Oke, mungkin bisa saya bantu untuk menjelaskan program kerjanya Nafisah. Program kerja ini berjudul Penyuluhan Pengelolaan Sampah dengan Metode Black Soldier Fly. Nah, untuk kegiatannya sendiri nanti merupakan aksi dalam pengelolaan sampah dengan pemanfaatan larva serangga untuk menguraikan sampah organik, sehingga dapat menjadi pemisah alami antara sampah organik dan anorganik yang akan memudahkan untuk pengelolaan sampah organik lebih lanjut. Dan saat larva mulai dewasa, maka akan dapat dijadikan pakan untuk bidang peternakan dan perikanan dan peternakan. Nah, untuk program Nafisah yang ini, penyuluhan pengelolaan sampah dengan metode Black Soldier Fly akan dilaksanakan melalui daring di grup WA dengan sasaran program Masyarakat Temuh Kidul. Untuk sosialisasinya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus. Boleh di next, Nafisah? Skema pelaksanaannya mirip dengan program kerja yang sebelumnya, diawali dengan pengumpulan literasi, penyusunan materi, kemudian pembuatan video, editing video, pembuatan poster, dan sosialisasi. Output dari program ini merupakan poster dan video. Diharapkan masyarakat dapat memahami dalam pembangunan keberlanjutan untuk pengelolaan sampah dengan metode BSF sebagai solusi permasalahan sampah organik. Lanjut, Nafisah. Nah, selanjutnya ada program edukasi pengelolaan sampah dan pengelolaan sampah dan ini nggak kelihatan. Perilaku. Dan perilaku sehat sejak dini, maaf. Nah, program ini sasaran programnya merupakan anak-anak sekolah dasar.
Nanti rencananya program ini akan dikemas dalam bentuk video edukatif untuk mengenalkan kepada adik-adik tentang pengelolaan sampah serta bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi. Program ini akan disosialisasikan melalui grup WA kelas yang akan dilaksanakan pada 5 dan 12 Agustus 2021. Skema pelaksanaannya masih sama, diawali dengan koordinasi, perencanaan kegiatan, pengumpulan materi, pembuatan video, editing video, pembuatan poster, hingga sosialisasi. Nah, melalui poster dan video yang akan disosialisasikan nanti, diharapkan anak-anak usia sekolah dasar mampu untuk memahami dalam penerapan pengelolaan sampah dan juga menjaga perilaku hidup sehat, terutama di masa pandemi ini. Lanjut, Nafisa. Selanjutnya programnya Faiz, monggo silahkan Faiz dijelaskan. Oke, terima kasih. Berikut ini adalah program penataan Embung Bedutirto. Di sini deskripsinya adalah kegiatan itu ditujukan untuk membantu mengembangkan potensi wilayah Embung Bedutirto yang dimiliki oleh warga Temuh Kidul. Tujuan besarnya ini adalah untuk mendesain sebuah master plan dari masukan-masukan warga Temuh Kidul, tentunya juga pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Embung ini untuk arah pengembangan ke depannya. Lanjut. Untuk waktu pelaksanaan finalnya ini adalah sampai tanggal 21 Agustus, dan nanti hasil akhirnya dari sini akan disampaikan di grup WA. Outputnya ini adalah desain master plan. Nah, keberlanjutan dari program ini itu diharapkan desain master plan ini dapat membantu untuk misalkan ketika masyarakat ini ingin melakukan pengembangan supaya sudah ada guideline-nya di mana diharapkan hasil akhirnya nanti sesuai dengan visi masyarakat, sehingga kemudian hari jika akan dilakukan pengembangan, benar-benar pengembangan di lapangannya, pekerjaannya akan sesuai dan berfungsi dengan optimal. Oke, berikutnya pembuatan story maps Kecamatan Gamping yang di sini program ini diprakarsai oleh Mbak Mutiara Nurul Salsabila. Di sini pembuatan story maps Kecamatan Gamping ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi marketing kepada masyarakat di luar wilayah Gamping. Tujuannya untuk supaya masyarakat di luar itu mengerti fasilitas apa saja yang dimiliki dan menjadi daya tarik masyarakat Gamping. Dan story maps ini yang akan dibuat akan ditujukan beberapa informasi yang yaitu foto cagar budaya, koordinat letak cagar budaya, serta penjelasan singkat mengenai cagar budaya. Lanjut. Untuk waktu pelaksanaannya akan disampaikan pada Minggu 15 Agustus yang akan disampaikan pada masyarakat Temuh Kidul melalui WA, dan outputnya adalah story maps. Contohnya seperti yang ada di bawah itu. Tujuannya ini untuk menarik wisatawan lokal maupun non-lokal yang berkunjung di Kecamatan Gama Gamping supaya tertarik untuk mengeksplor kecamatan ini sampai ke dalam-dalamnya lagi. Oke. Kemudian yang kedua adalah pembuatan peta transportasi Kecamatan Gamping yang ditanggung-jawabi oleh Mutiara Nurul Salsabila. Di sini pembuatan jalur transportasi ini untuk memberikan informasi mengenai mengenai transportasi apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai wilayah yang ada di Kecamatan Gamping. Poster ini tentu saja untuk membantu program yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, selanjutnya program kerja pembuatan alat elektrolisis Bapak Ibu, di mana saya sendiri sebagai penanggung jawabnya. Pembuatan alat elektrolisis ini
Sebelumnya saya jelaskan dulu alat elektrolisis itu apa. Merupakan alat yang berfungsi untuk mengelola sumber daya air minum masyarakat di Padukuhan Temuk Kidul, di mana air basahnya bisa digunakan untuk air minum secara kesehatan, dan air asamnya bisa digunakan untuk disinfektan. Contoh sederhananya kayak gitu, Bapak Ibu. Untuk waktu sosialisasinya sendiri, itu akan diadakan Minggu 8 Agustus 2021 pada pukul 8 sampai 12 siang. Sasaran program itu masyarakat Temuk Kidul sendiri, media sosialisasinya nanti akan disosialisasikan di grup WA. Next, Not. Skema pelaksanaannya, saya dan teman-teman sudah mengumpulkan literasi, lalu membuat perancangan alat, lalu pembelian bahan, perakitan alat, dan serta pembuatan dan editing video. Nah, hanya saja tinggal sosialisasi. Pembuatan alat elektrolisis itu sendiri, Bapak Ibu, diharapkan masyarakat mampu membuat alat elektrolisis secara mandiri dan dapat mengoperasikannya gitu. Untuk outputnya ada video dan alat. Video pembuatan alat elektrolisis. Selanjutnya adalah program kerja pengelolaan sampah anorganik dengan metode EcoBrick, di mana pengelolaan sampah anorganik dengan metode EcoBrick sendiri itu adalah pengelolaan sampah anorganik dengan cara memasukkan sampah plastik ke dalam botol hingga plastik memenuhi botol, kemudian botol tersebut bisa menjadi bata atau penguat yang nanti bata ini akan dijadikan benda pakai. Contohnya adalah seperti kursi. Sasaran programnya merupakan masyarakat Temuk Kidul sendiri. Jadwal sosialisasinya yaitu hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 pukul 8 sampai 12 siang. Media sosialisasinya sendiri itu di grup WA. Next. Skema pelaksananya, kami sudah mengumpulkan berbagai macam literasi, lalu menyusun materi, lalu sudah membuat EcoBrick sendiri, lalu melakukan pembuatan video dan juga editing, tinggal mensosialisasikan kepada Bapak Ibu warga Padukuhan Temuk Kidul. Nah, proker ini diharapkan untuk masyarakat dapat memahami pemanfaatan sampah anorganik, yaitu plastik dan botol-botol segala macam, bisa diolah dengan metode EcoBrick yang dapat digunakan, yang kemudian setelah diolah bisa digunakan untuk menjadi benda-benda pakai atau benda-benda yang dapat digunakan untuk sehari-hari. Nah, output program sendiri, Bapak Ibu, itu kami sudah menyediakan video pembuatan EcoBrick. Selanjutnya, sosialisasi limbah B3 dan limbah obat itu Yuniar. Silakan Yuniar. Baik, yang selanjutnya ini program saya dengan judul sosialisasi limbah B3 dan limbah obat di Padukuhan Temuk Kidul. Nah, kegiatan ini itu merupakan edukasi kepada masyarakat terkait limbah berbahan beracun dan berbahaya atau yang biasa disebut dengan limbah B3 dan limbah obat, khususnya yang terdapat pada produk-produk di lingkungan rumah tangga. Nah, ini udah pernah ada gambar posternya karena emang sudah pernah disosialisasikan di grup WA RW 54 dan 31 dan mungkin nanti akan saya sosialisasikan ulang di tanggal 5 Agustus. Next, Nafisa. Nah, di poster ini masih di program kerja yang sama, melalui program ini diharapkan para masyarakat menjadi paham mengenai limbah B3 dan limbah obat di lingkungan rumah tangga beserta cara pengelolaannya. Output programnya sudah berupa poster, 2 poster yang tadi sebelumnya dan yang ini, serta skema pelaksanaan programnya itu diawali dengan koordinasi PIC tiap unit, kemudian kami mengumpulkan materi, kami mensintesis materi yang telah kami kumpulkan, membuat konsep desain, membuat poster, dan sosialisasi. Lanjutnya.
Selanjutnya program kerjanya Zurifa, monggo Zurifa mungkin mau menjelaskan. Oke, mungkin masih belum bisa on mic, saya bantu jelaskan. Program Zurifa ini merupakan sosialisasi limbah masker. Program ini merupakan kegiatan dalam bentuk video edukasi yang berisi tentang bagaimana pengelolaan limbah masker, sekali pakai yang benar, serta anjuran penggunaan masker kain. Program ini sebelumnya juga sudah pernah disosialisasikan program ini akan disosialisasikan tanggal 12 Agustus melalui grup WA Masyarakat Temu Kidul. Output programnya berupa video dan diharapkan melalui video ini nanti masyarakat menjadi tahu tentang bahaya limbah masker sekali pakai terhadap lingkungan dan manusia, serta pengelolaan limbah masker sekali pakai dengan benar. Karena melihat kondisi sekarang yang memang protokol kesehatan kan memang menganjurkan kita untuk selalu menggunakan masker, maka program ini dirancang supaya masyarakat dapat memahami bagaimana cara mengelola masker sekali pakai yang benar. Nah, skema pelaksanaan programnya sendiri sama seperti program saya sebelumnya, ada koordinasi PI setiap unit, sintesis materi, perencanaan video, pembuatan video, dan sosialisasi. Yang selanjutnya masih programnya Zurifa dengan judul pengelolaan sampah anorganik melalui teknik vertikultur. Program yang ini merupakan kegiatan dalam bentuk video edukasi dan poster berisi tentang pemanfaatan sampah anorganik melalui teknik vertikultur. Sosialisasinya sendiri akan dilakukan di grup WA dengan sasaran masyarakat Temu Kidul, terutama pada ibu-ibu PKK yang akan dilaksanakan pada 13 Agustus pukul 12 sampai 16 sore. Keberlanjutan programnya diharapkan setelah diadakannya sosialisasi ini, masyarakat menjadi paham bagaimana cara memanfaatkan sampah anorganik dengan teknik vertikultur. Output program berupa video dengan skema pelaksanaan program diawali dengan koordinasi PI setiap unit, sintesis materi, pembuatan konsep video, pembuatan konsep poster, hingga sosialisasi. Selanjutnya ada program kerja non-tema. Program kerja non-tema ini lebih disesuaikan dengan background fakultas masing-masing dari anggota tim. Yang pertama ada sosialisasi daging yang aman untuk Idul Kurban, programnya Iwan. Mungkin Iwan bisa langsung menjelaskan. Ada Iwan ya? Oke, saya bantu jelaskan. Program Iwan ini hendak memberikan pengetahuan mengenai standarisasi asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal pada daging kurban kepada masyarakat. Program ini sebelumnya telah disosialisasikan pada tanggal 18 dan 19 Juli, yang beberapa hari sebelum Idul Adha kemarin, di grup WA Masyarakat Temu Kidul. Skema pelaksanaannya mirip dengan program-program sebelumnya, diawali dengan pengumpulan literasi, penyusunan materi, perencanaan sosialisasi daging kurban, pembuatan poster, dan sosialisasi. Nah, melalui poster dan infografis yang sudah pernah disosialisasikan, diharapkan masyarakat Temu Kidul dapat memahami tentang standarisasi asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal pada daging kurban. Selanjutnya, Nafisa. Selanjutnya program dari Nafisa sendiri yaitu tentang sosialisasi Gemarikan di Padukuhan Temu Kidul. Kegiatan ini merupakan usaha untuk meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat dengan penyebarluasan informasi tentang pentingnya gizi ikan bagi kesehatan serta inovasi olahan ikan yang dapat dibuat oleh masyarakat. Program ini akan dilaksanakan pada 14 Agustus melalui grup WA Masyarakat Temu Kidul. Next. Skema pelaksanaannya diawali dengan mengumpulkan literasi, menyusun materi, membuat pamflet, membuat video, mengedit video, dan sosialisasi. Nah, melalui poster dan video yang akan disosialisasikan nanti, diharapkan masyarakat
cipta kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi ikan sehingga masyarakat menjadi sehat dan cerdas karena tingkat konsumsi ikan yang meningkat di Padukuhan Temanggung Kidul. Selanjutnya, programnya Faiz, monggo Faiz dijelaskan. Oke, berikut adalah sosialisasi rumah sehat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sini sosialisasi rumah sehat itu ditujukan supaya masyarakat dapat mengetahui komponen apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat rumah sehat, sehingga memiliki fungsi untuk menjaga kualitas dan kenyamanan keluarga itu, hidup keluarga itu sendiri. Nah, terpenuhnya komponen rumah sehat ini dapat memberikan peningkatan fungsi kualitas hidup yang juga akan berdampak pada kesehatan fisik maupun psikis masyarakat. Waktu pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan pada 10 Agustus melalui grup WA yang sasaran programnya ini adalah masyarakat Temuh Kidul. Berikutnya. Nah, skema pelaksanaannya adalah seperti berikut. Kemudian keberlanjutan programnya akan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang rumah sehat. Outputnya nanti adalah poster. Oke. Berikutnya adalah pembuatan peta persebaran fasilitas kesehatan di sekitar wilayah Padukuhan Temuh Kidul. Berikut ini adalah program dari Mutiara Nurul Salsabila. Di sini deskripsinya adalah pembuatan peta persebaran fasilitas kesehatan. Ini akan diharapkan akan memudahkan masyarakat dusun Temuh Kidul untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada, serta memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi ketika dibutuhkan dalam keadaan darurat. Kemudian lanjut. Waktu pelaksanaannya nanti 15 Agustus, yang sasarannya adalah masyarakat Temuh Kidul. Medianya pemasangan di mading, outputnya peta infografis. Kelanjutannya di sini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai fasilitas kesehatan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Temuh Kidul dan masyarakat sekitarnya. Oke, kemudian Medhome ini program Mbak Putri, mungkin Mbak Putri ingin menyampaikan sendiri. Nah, untuk program Medhome itu merupakan program untuk memahami konsep matematika dengan mudah dan menarik, Bapak Ibu. Dan Medhome sendiri ini tengah diadakan, yaitu pada bulan Agustus ini, di mana jadwalnya adalah mungkin dari Bapak Ibu punya anak-anak yang tingkat SMP sederajat bisa gabung di Medhome untuk belajar matematika. Nah, untuk kelas 7 sendiri, Bapak Ibu, Mas Mbak, itu diadakan setiap hari Kamis, pukul 7 sampai pukul 9 malam. Untuk kelas 8 sendiri, itu setiap hari Jumat, jam 7 sampai jam 9. Untuk kelas 9 sendiri, itu setiap hari Sabtu, jam 7 sampai 9. Nah, sasaran program sendiri merupakan siswa tingkat SMP sederajat. Media programnya itu adalah Google Meet atau Room Meet, di mana kami berharap anak-anak dapat memahami konsep ilmu matematika dengan mudah dan menarik. Untuk hasil program sendiri, kami membuat modul dan kami menyediakan video rekaman selama proses belajar mengajar. Lalu selain itu, saya juga dan teman-teman mengadakan program MathHacks. Itu adalah program di mana kita menyampaikan solusi cepat menjawab soal math. Itu juga waktu pelaksanaannya bulan Agustus 2021. Media programnya itu grup WA. Sasaran programnya juga sama, siswa SMP sederajat. Keberlanjutan programnya, kami berharap anak-anak dapat menjawab soal matematika dengan cepat.
Lalu hasil programnya video singkat yang menjelaskan tentang cara cepat menjawab soal mat tersebut. Lanjut. Selanjutnya adalah sosialisasi tentang quarter life crisis, itu langsung diampu oleh Yuniar. Kepada Yuniar, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Putri. Yang ini merupakan program kerja saya dengan judul sosialisasi tentang quarter life crisis untuk pemuda Temu Kidul. Nah, sebelumnya mau ngasih pengantar sedikit quarter life crisis itu apa. Quarter life crisis ini merupakan suatu fase yang dialami oleh para pemuda, biasanya yang mungkin sudah di kelas 3 SMA atau mungkin yang baru di perguruan tinggi, ketika mereka mengalami kebimbangan untuk menentukan kedepannya nanti mau seperti apa, mau melakukan apa, mau jalan karir yang seperti apa. Nah, melalui kegiatan ini nanti saya menentukan tujuan untuk membantu remaja dan para pemuda untuk mengenali bakat dan potensi dirinya sehingga mampu merencanakan arah yang jelas untuk kelanjutan hidupnya. Nah, untuk sosialisasinya sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus dengan sasaran pemuda Temu Kidul yang berfokus pada usia 18 sampai 29 tahun. Next. Untuk keberlanjutan programnya, saya berharap ada pemahaman mengenai bagaimana menghadapi quarter life crisis dan pentingnya mengenali potensi diri sendiri dalam merencanakan tujuan atau cita-cita ke depannya pada pemuda di Temu Kidul. Output programnya ada poster dan leaflet, dan skema pelaksanaan programnya ada pengumpulan materi, penyusunan materi, pembuatan poster, pembuatan leaflet, dan sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi ini, nanti saya berharap akan membuat grup dengan para pemuda di Temu Kidul untuk bisa mengirim poster dan leafletnya serta merencanakan online meet. Jadi saya mungkin akan bikin pertemuan seperti ini dengan para pemuda untuk membicarakan tentang quarter life crisis ini, atau apakah mereka mengalami atau mungkin mereka ada butuh teman untuk cerita kira-kira enaknya bagaimana ya untuk merencanakan ke depannya, dan nanti saya fasilitasi apabila ingin melakukan online meet. Selanjutnya masih program kerja saya, yakni dengan judul sosialisasi tentang bahaya narkotika di Padukuhan Temu Kidul. Kegiatan ini merupakan bentuk sosialisasi kepada pemuda setempat tentang bahaya narkotika, terlebih soal adiksi. Topik ini diangkat sebagai bentuk usaha preventif supaya para remaja dan pemuda di desa setempat tidak terjerumus dan paham akan bahaya penggunaan narkotika dan penyebarannya. Waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Agustus dengan sasaran program masih sama kepada para pemuda Temu Kidul dan dilakukan melalui grup WA. Selanjutnya. Dari program ini, saya berharap adanya pemahaman dan kesadaran para remaja dan pemuda mengenai bahaya risiko adiksi karena mengonsumsi narkotika. Output program berupa poster dan video dengan skema pelaksanaan program dimulai dari pengumpulan materi, penyusunan materi, pembuatan poster, pembuatan video, dan sosialisasi yang akan dilaksanakan melalui grup WA. Selanjutnya ada programnya Zurifa, mungkin bisa saya bantu jelaskan, yakni tentang sosialisasi pentingnya literasi berpikir kritis untuk mencegah hoaks. Program ini merupakan kegiatan dalam bentuk poster edukasi yang berisi tentang pentingnya literasi dan berpikir kritis untuk mencegah hoaks. Sasaran programnya adalah masyarakat di Temu Kidul dan sosialisasinya akan dilaksanakan melalui grup WA pada hari Selasa 11 Agustus pukul 12 sampai 16 sore. Selanjutnya, program ini setelah diadakannya program ini, masyarakat menjadi tahu dan paham mengenai pentingnya literasi berpikir kritis untuk mencegah tersebarnya berita hoaks. Masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih mempertimbangkan berita-berita atau informasi yang diterima sebelum dibagikan ke orang lain, serta masyarakat diharapkan dapat menggunakan informasi tersebut secara bijak. Output program berupa poster dengan skema pelaksanaannya dimulai dari koordinasi PI setiap unit, sintesis materi, pembuatan konsep, rancangan poster, pembuatan poster, dan sosialisasi. Selanjutnya. Oke, mungkin
Sekian dulu presentasi pemaparan program dari kami, teman-teman subunit Temunggu Kidul. Monggo apabila Bapak, Ibu, Mas, Mbak ada kritik, saran, tanggapan, atau masukan, monggo silahkan disampaikan. Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ada yang mau menanggapi mungkin? Monggo silahkan bisa langsung on mic saja. Bisa diterima Mbak dari saya? Iya, monggo Pak, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Wawan. Kebetulan saya di Temuk Kidul sebagai ketua LPMD. Namun karena kondisi semacam ini banyak kegiatan yang memang terpaksa tidak berjalan secara normal. Jadi ya termasuk pertemuan-pertemuan RT, pertemuan pemuda, Dasawisma dan lain sebagainya. Sehingga memang kegiatan-kegiatan terpaksa dilakukan semacam ini ya, semacam daring. Namun saya tadi sangat tertarik dengan program yang saya tidak bisa menghafal semua, tapi beberapa hal yang soal sampah itu luar biasa. Kondisinya kalau di wilayah perumahan ya, di wilayah RW 54 itu sudah sampah sudah ditarik secara profesional, barangkali di sana sudah tidak ada masalah. Tapi kalau untuk wilayah di RT 1, RT 2 dan RT 3 itu sampah memang masih banyak keluarga yang belum mengelola. Jadi itu nanti sangat efektif ketika itu disosialisasikan. Terus kemudian untuk pemuda, untuk komunitas Karang Taruna atau pemuda di wilayah 3 RT tersebut, saya kira butuh intensif untuk dibina. Barangkali juga sekali dua kali harus tatap muka, jadi tidak hanya cukup dengan daring, karena biar nanti setelah teman-teman KKN itu meninggalkan Temuwuh, itu nanti ada keberlanjutan program tersebut, yaitu minimal ada bank sampah dan pemberdayaan sampah yang organik tadi. Itu luar biasa sekali ya. Jadi di sini masih sangat dibutuhkan. Saya sudah pernah mengajak untuk teman-teman pemuda di RT 1, 2, dan 3 ini untuk mengelola sampah, terutama untuk bank sampah, karena bank sampah yang tadi diolah sendiri itu juga luar biasa. Kalaupun seandainya masyarakat itu tidak bisa mengolah sendiri, itu kan minimal bisa menjual. Contoh seperti sampah plastik atau sampah kardus atau sampah yang lainnya, itu ketika sudah terkumpul menjadi bank sampah di rumahnya siapa misalnya, kan sebenarnya di Temuk Kidul banyak rumah-rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menampung itu untuk dijadikan bank sampah, hanya butuh sampel atau butuh bimbingan yang mungkin agak serius untuk bank sampah tersebut. Yang nampaknya sudah bisa memulai yang sudah mulai itu membuat program itu dari ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK itu hanya sudah memulai membuat program untuk memisahkan sampah. Nah, itu barangkali juga nanti dibutuhkan bantuan untuk sarana memisahkan sampahnya tersebut. Misalnya dengan bak sampah kecil-kecil di rumahnya, misalnya berjumlah 2 atau 3 yang berbeda untuk organik atau untuk anorganik, itu nanti kami mohon untuk diberikan contoh, karena itu sebenarnya tidak harus pengadaan secara umum, tapi ketika ibu-ibu atau pemuda itu nanti sudah diberikan contohnya seperti ini loh, memisahkannya, kemudian seperti ini loh pola memisahkan sampah di rumah masing-masing, karena masalah sampah ini akan panjang gitu ya yang terjadi di masyarakat ini. Kan sementara sampah seperti saja di rumah ya, masih sampah saya bakar sendiri yang plastik gitu ya, terus kemudian saya mencoba memisahkan yang organik mungkin untuk pupuk-pupuk di kebun-kebun kami sendiri dan lain sebagainya. Tapi kan
pola itu juga belum banyak yang memahami pola-pola semacam itu, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan bahwa dari tadi beberapa program itu bisa di-match-kan atau disambungkan dengan, karena sebenarnya di Temu Kidul ini kan ada apa SK Kampung KB, Mbak KKN. Jadi itu mungkin bisa di berdayakan ibu-ibu yang punya kelompok-kelompok tadi UMKM ya masuk, terus ada kelompok-kelompok pemberdayaan ibu-ibu, itu mereka punya kelompok, Mbak. Silakan digali kelompoknya jalan apa tidak, terus kemudian ditanyakan ke ketua-ketua PKK-nya gitu ya. Itu kelompoknya seperti apa, kan butuh dievaluasi itu. Barangkali hanya bentuk saja, terus kemudian ternyata kelompoknya nggak jalan, kendalanya apa dan sebagainya, kan ibu-ibu ini mungkin bahasanya wong Jawa kurang greteh. Ini monggo nanti yang membidangi itu silahkan disambut itu ya. Karena di sini sebenarnya ada Kampung KB, Mbak. Kalau seandainya tidak ada pandemi, itu kita bisa mengakses bantuan lewat dinas-dinas terkait yang nanti difasilitasi oleh PLKB-nya di Gampeng ini, itu luar biasa seperti itu. Jadi nanti bisa, di sana kan ada, di Kampung KB itu kan ada unit Pick Air ya, keremajaan yang tadi masuk itu yang krisis apa itu sebutannya saya kurang tahu itu. Kalau bahasa ini saya memahami ya, mencari jati diri lah istilahnya ya dalam remaja. Itu ada itu Pick Air-nya, ada Mas Yurda yang mantan ketuanya Karang Taruna, RW 54 dan lain sebagainya. Itu banyak masuk di situ. Sementara itu terus kemudian endingnya dari tadi beberapa program kerja kan nanti endingnya hanya bukan hanya, tapi sosialisasinya kan lewat grup-grup WA. Nah itu harapannya nanti kami sebagai warga masyarakat mungkin lewat Pak Dukuh atau Ketua Karang Tarunanya itu ditinggali berkasnya, mungkin tidak cuma dalam bentuk grup-grup WA ya, jadi mungkin bisa dalam bentuk flash disk gitu ya, kalau ada video-videonya, kalau ada apanya itu bisa dalam bentuk flash disk, sehingga nanti kami bisa menggandakan sendiri untuk wilayah-wilayah RT-RT masing-masing yang membutuhkan, atau kami juga bisa mungkin mencetak gitu ya, ketika itu bentuk-bentuknya pamflet gitu ya. Itu seperti itu. Sementara itu masukan dari kami, mohon maaf kalau selama ini saya baru tahu kalau ada KKN tadi di-share di grup RT itu, kemudian saya kok tertarik kepengen ikut, barangkali ada yang bisa kita kembangkan gitu ya, potensi model ini. Mudah-mudahan adik-adik KKN bekerja sukses gitu ya nanti, dan insya Allah ada tinggalannya yang nanti akan menjadi amal jariah ya, ketika sudah kerja di mana, tinggal di sini program kerja yang berlanjut, nah itu insya Allah masih tetap berpahala seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wawan atas tanggapan dan saran-sarannya. Menurut saya ini saran-sarannya sungguh sangat insightful sekali buat saya dan teman-teman untuk mengembangkan program kerjanya nanti, terutama terkait sampah dan juga terkait UMKM serta yang ditujukan untuk para pemuda ini. Berarti mungkin kalau bisa saya simpulkan dari poin-poin yang telah disampaikan Pak Wawan tadi, mungkin memang sebaiknya kita benar-benar memberikan pembinaan yang fokus ya Pak terhadap sasaran-sasaran programnya, kayak misal seperti ke pemuda, ke ibu-ibu PKK, dan ke sasaran-sasaran yang spesifik lainnya gitu ya Pak. Nggih, matur nuwun sangat atas insight-nya Pak Wawan. Mungkin dari Bapak Ibu Mas Mbak yang lain ada yang mau menanggapi dan memberi saran juga. Monggo silahkan. Ini ada Mas atau Pak Edi Maulana Iwan yang sudah angkat tangan. Monggo silahkan langsung on mic aja nggak apa-apa Pak. Nggih, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanggapi dari yang disampaikan Pak Wawan tadi terkait tindak lanjut dan istilahnya kelanjutan setelah selesai KKN ini tadi, hampir semua yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu bagus semua. Cuman tinggal permasalahan yang ada di KKN itu biasanya kalau KKN sudah selesai, maka tinggallah hanya program-program saja. Tetapi tindak lanjut dari program itu biasanya mandek. Contoh,
punya program masalah sampah. Sampah sudah tersampaikan, proposal sudah tersampaikan, tata cara sudah tersampaikan. Setelah KKN selesai, biasanya terus pergi tidak ada tidak lanjut, datang kembali, follow up, dan lain sebagainya. Akhirnya KKN ini hanya sekedar untuk mencari nilai saja. Nah, harapan dari masyarakat yang didatangi oleh teman-teman mahasiswa sebenarnya adalah tindak lanjut setelah KKN sendiri. Kalau KKN ini nanti sudah selesai, kemudian terus pamitan dan sebagainya, masyarakat yang ditinggali tidak ada follow up dari master plan yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa tadi, saya kira akhirnya nanti cuma jadi hal yang setengah matang. Nek basa Jawa itu mogol. Kalau nek mogol itu dimakan juga nggak enak, bikin perut itu sebah. Nah, maka harapan saya setelah KKN selesai ini tidak hanya sekedar KKN saja membuatkan program, tetapi terus ditinggal pergi, tetapi ada follow up setelah KKN itu juga terus ditindaklanjuti. Contoh konkret masalah UMKM. UMKM itu mungkin di Temuwuh Kidul banyak sekali sesuai yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi. Sudah ada kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Mbak-mbak, mas-mas sudah membuatkan program untuk bagaimana memasarkan hasil dari UMKM itu lewat marketplace, lewat digitalisasi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau cuma diajari sekali, dua kali, tidak ada pendampingan, maka istilahnya, ya cuma sampai sebatas itu. Harapannya kalau nanti program mbak-mbak mas-mas ini tadi nanti bisa sukses, kan juga bisa menjadi entrepreneurnya buat mas-mas mbak-mbak KKN semuanya. Kemudian saya tadi tertarik tentang pengolahan sampah plastik menjadi apa, brick-brick tadi itu, jadi bata apa tadi itu. Nah, itu mungkin bisa dilaksanakan. Tetapi setelah dilaksanakan, Eco-brick ya Pak? bisa dibuat, terus pemasarannya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Apakah cuma ditumpuk jadi eco-brick atau apa lagi? Nanti setelah jadi tinjauan lingkungannya bagaimana? Terus di dinas lingkungan nanti bagaimana? Itu juga harus ada tindak lanjutnya. Jadi kalau cuma dilepas ini seperti ini, saya kira ya memang KKN seperti itu, cuman akan lebih baik lagi kalau segala yang disampaikan oleh teman-teman KKN ini tadi setelah selesai juga sesekali ditengok, tidak harus setiap hari. Siapa tahu nanti dari salah satu ada yang mendapatkan jodoh orang sini, ya bisa tiap hari ditengok. Begitu ya Pak Wawan ya, Pak RW. Terima kasih. Nanti kalau ada tambahan lagi nanti saya akan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi atas saran dan tanggapannya. Kami dari subunit KKN Temuwuh Kidul, insya Allah akan melaksanakan program ini sampai adanya pemastian warga untuk melanjutkan program tersebut. Insya Allah begitu, Pak. Nah, untuk program kerja pengolahan sampah menjadi bahan pakai, bahan yang bisa digunakan barang yang bisa digunakan sehari-hari. Tadi kita juga mengadakan berbagai program seperti pemasaran, bagaimana caranya agar barang-barang tersebut bisa dipasarkan gitu. Insya Allah program kerja kita udah kompleks, Pak. Jadi tinggal eksekusinya saja dan mohon bantuannya kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian. Dan harapan kami mungkin nanti warga-warganya berkenan untuk bersama kami sama-sama memahami program kerja yang sudah kami sediakan dan berharap bisa melanjutkan program kerja tersebut. Begitu, Bapak Edi. Terima kasih sekali lagi untuk tanggapannya, Pak.
Mungkin dari Bapak Ibu atau Mas Mbak yang lain ada yang mau menanggapi atau memberi kritik saran masukan lagi? Monggo silahkan. Monggo, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ada yang masih mau menanggapi atau memberi saran dan kritik terhadap program kerja kami? Sedikit lagi Mbak, soal tadi ya, master plan embung ya Mbak, itu mungkin bisa dikerjasamakan dengan Karang Taruna Desa. Jadi Mas Yordar W54 itu selain Karang Taruna di dusun juga dia Karang Taruna di desa. Di desa itu juga sudah merencanakan untuk pengelolaan embung itu nanti kedepannya akan menjadi BUMDes di desa Belecatur. Nah itu mungkin biar juga nyambung gitu ya, biar juga nyambung mungkin bisa dikoordinasikan dengan Mas Yurda ya, itu yang Karang Taruna di desa. Nanti ada lagi PJ-nya siapa itu untuk pengelolaan embung itu memang sudah direncanakan untuk ke depan menjadi BUMDes gitu. Itu Mas Faiz ya. Karena kayaknya PJ-nya tadi Mas Faiz mungkin nanti dikoordinasikan agar programnya nyambung dengan BUMDes karena embung itu banyak yang melirik selain karena itu tidak hanya spesifik di Temu Kidul tetapi itu mencakup satu wilayah di Belecatur dan bahkan di desa lain itu sudah melirik termasuk di Ambar Ketawang yang bersebelahan itu melirik untuk mengelola embung. Makanya mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukannya, Pak Wawan. Apakah ada lagi yang ingin memberikan masukan dan pertanyaan? Izin masuk ya Mas? Ya Mas, Ya, oke. silakan. Ya Pak Wawan, jadi kemarin kebetulan Mas Faiz itu sudah ketemu sama saya dan ditemani juga sama Mas Yeyen. Jadi memang kemarin kita udah kasih gambaran ya Mas Faiz ya, nanti kurang lebih seperti apa. Dan memang kebetulan dalam waktu dekat kan ada kunjungan, tadi baru telepon Pak Lurah itu kan artinya ada kunjungan dari pusat itu, kalau nggak besok ya lusa mau melihat embung. Tadi juga saya udah sampaikan, oh iya Pak, kebetulan anak-anak KKN ada yang mau bikin desain sama marketnya. Jadi ya harapan kalau dari saya dari program teman-teman tadi kan yang paling tak tunggu nanti yang rencananya Mas Faiz ya. Jadi emang dari sebelumnya kita nunggu untuk desain sama marketnya. Ya, semoga terlaksana Mas Faiz sesuai sama yang kita harapkan kemarin. Itu aja. Terima kasih. Baik, makasih Mas Yorda atas tanggapannya. Mungkin ini ada di grup kami ada yang minta tolong ditanyakan untuk di warga sendiri kira-kira ada kendala atau masalah nggak ya berkaitan dengan proker yang akan kami laksanakan? Misalnya misal nanti kan kami akan ada sosialisasi yang memerlukan online meet seperti ini, apakah bisa tercover semuanya atau mungkin gimana? Ada kendala yang lain gitu mungkin? Kalau saya kira kalau untuk ibu-ibu agak berat itu Mbak kalau semua harus online ya. Saya kira ibu-ibu perlu juga janjian harus tatap muka itu. Moga gimana caranya itu Pak Dugo.
Halo, Ye, Mas, sesuai kalian menopo program-program menjadi program dari nopo adik-adik mahasiswa dari UGM tadi, banyak program yang memang harus dilaksanakan di Temuh Kidul. Nah, ini saya memberikan apresiasi kepada Mas Wawan selaku lembaga pemberdayaan masyarakat LPMD di Padukuhan. Jadi monggo itu yang sudah disampaikan oleh lembaga kami dari LPMD, Mas Wawan, ya, ini monggo nanti tadi yang sangat saya tegaskan dan saya garis bawahi itu mengenai program-program ini bukan hanya semata ini lewat sosialisasi online seperti ini atau grup WA, tapi kalau bisa tadi Mas Wawan, lembaga kami itu tadi pesan kalau bisa nanti bisa ada mungkin disimpan di flash disk atau mungkin itu buku yang mungkin harus disampaikan oleh lembaga kami, nanti bisa disampaikan oleh masyarakat yang berkepentingan sesuai dengan program yang dilaksanakan adik-adik kami. Seperti itu. Itu saja. Paling tepat memang harus tatap muka, kan seperti itu. Matan menikah. Tapi mudah-mudahan dengan artinya perpanjangan PPKM ini nanti segera sudah maksudnya usai masalah pandemi yang di wilayah kami, mungkin secara nasional kalau bisa seperti itu, biar kita selaku warga masyarakat atau semuanya itu nanti agar bisa lebih nikmat, lebih bebas, maksudnya bukan bebas artinya bukan aturan prokes, tapi bisa, ya itu tadi, seperti kepentingan adik-adik kami, KKN di Temuh bisa tatap muka, seperti itu yang saya harapkan. Kurang lebihnya seperti itu, saya memberikan apresiasi kepada Mas Wawan, nanti mungkin bisa membawa warga kami yang ada di Temuh Kidul ini sesuai dengan program-program yang disosialisasikan nanti bisa diterima dan bisa dilaksanakan, bukan hanya semata ini programnya, tapi sesuai dengan apa yang disampaikan juga Bapak Pak Edi, Pak Ketua RT 04 PDA ini bagus juga ini. Jadi bukan hanya dari adik-adik kami yang melaksanakan program KKN berbagai tema itu tadi, tapi dari kesehatan, mungkin dari UMY ini juga pernah menyampaikan program-program seperti itu, tapi hanya program ini disampaikan selesai tinggal mahasiswa sudah selesai, ya sudah. Nah, maunya seperti Pak Edi seperti itu. Nah, ini saya monggo nanti saya hanya menegaskan juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edi di Ketua RT 04 Puri Perumahan Kalijakurasi. Saya rasa demikian apa yang saya sampaikan, Mbak, dan terima kasih yang sudah banyak memaparkan program. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan, bisa dijalankan dengan baik dan bisa diterima, juga bisa dipraktekkan dan bisa untuk menggugah mengenai warga kami yang mungkin dalam keadaan ini
semuanya macet semua. Nah, itulah seperti itu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin nanti untuk kolaborasi dan koordinasi ke depannya akan coba untuk dikoordinasikan lebih lanjut lagi ya nanti untuk kedepannya. Oke, untuk tanggapannya terima kasih banyak Bapak-bapak. Apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, baik. Untuk Pak Ahmad Hazali, silakan. Ya, terima kasih. Kami sudah mendengar uraian tentang program dari adik-adik KKN UGM. Secara umum semua programnya cukup bagus, tapi memang kami sangat menyadari bahwa kondisi di lapangan, karena memang dengan keadaan harus membatasi kerumunan, berkumpul dan lain-lain, itu membuat program ini cukup berat juga untuk dilaksanakan. Secara teoritis mungkin adik-adik sudah membuat konsep, pemaparan, dan skema-skema yang telah direncanakan. Saya lihat tadi juga jadwalnya juga cukup padat ya. Jadi karena kalau nggak salah minggu ke-3 Agustus sudah selesai ya KKN-nya. Ini sudah minggu pertama tanggal 4. Sehingga saya tidak seperti Pak Iwan dan Pak Dukuh berharap terlalu banyak. Karena dengan tadi yang sampaikan Mbak Yuniar, kira-kira sosialisasi seperti ini bisa jalan nggak nanti? Kan itu juga problem ya. Karena memang untuk membuat forum seperti ini tidak bisa tiap malam apa seminggu dua kali aja mungkin sudah agak susah gitu ya. Jadi kami berharap mungkin konsepnya adik-adik kan gimana cara menjalankan program ini gitu ya. Selain sedang membuat konsep programnya bagus, bagaimana cara mensosialisasikannya secara baik. Dan mungkin konsep sebagian daring, sebagian tatap muka atau kunjungan terbatas mungkin juga lebih bagus ya. Jadi kadang-kadang memang kita belum familiar dengan model online seperti ini. Jadi kalau umpamanya adik-adik LKN datang ke satu RT, ya kami kira juga tidak ada salahnya karena memang kita bisa jaga prokes gitu ya, supaya program itu lebih terserap oleh perangkat-perangkat pengurus. Nanti yang tindak lanjut kan pengurus bisa mengumpulkan warga-warganya. Secara aturan memang dilarang berkumpul, tapi kan kita bisa mensiasati mungkin berkumpul dengan jarak yang cukup terukur. Dan harapan kami kalau ada model online dan model tatap muka sebagian gitu mungkin lebih maksimal dan mesti hasilnya juga beda gitu ya. Jadi kalaupun nanti ada poster, kami kira sifatnya informatif saja, tapi untuk menjalankan program itu secara lebih maksimal, saran dari Pak Dukuh untuk sebagian bisa kunjungan juga cukup bagus ya. Tapi kami tidak memaksakan karena ini kondisional keadaan, sehingga nanti bagi kami konsentrasi adik-adik LKN gimana cara menjalankan program ini gitu. Karena sudah menyusun konsep program semaksimal mungkin, sudah bagus.
tinggal mengatur strateginya bagaimana supaya program ini bisa disosialisasikan dan dijalankan di Tumuk Kidul. Mungkin masukan kami itu saja. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bapak atas saran dan tanggapannya. Tentu juga kita semua berharap bisa ini ya mensosialisasikan secara langsung kepada warga dan pemuda di sana. Ya mungkin nanti ini akan jadi masukan bagi kami untuk bisa istilahnya apa ya, merencanakan ulang bagaimana biar sosialisasi yang akan kita lakukan bisa diterima dengan efektif. Mungkin juga bisa direncanakan untuk tatap muka yang secara luring, tapi kita juga bergantung pada kondisi sikon yang sekarang gitu Pak ya. Semoga PPKM-nya juga segera berlalu karena ini saya mau cerita sedikit aja sih. Hari ini sebenarnya saya mau ke Jogja. Saya aslinya dari Boyolali. Saya tadi udah ke Solo, terus udah di stasiun mau berangkat ke Jogja, untuk biar bisa melaksanakan KKN di sana di rumah tante saya. Nah, pas udah sampai stasiun tuh saya nggak bisa berangkat karena emang aturan PPKM ini benar-benar sangat ketat. Bahkan di stasiun tuh udah dijaga sebelum beli tiket. Yang mau bepergian itu ditanyain dulu apakah ada surat pengantar dari RT, terus apakah jika memang ada kegiatan kampus ada surat pengantarnya dari kampus. Nah, mungkin karena emang ada beberapa kendala dari teman-teman yang deket-deket Jogja juga yang untuk kesananya, jadi emang agak susah ya, tapi sejujurnya kami memang sangat ingin Pak untuk bisa bertemu langsung dengan para warga dan menyampaikan apa yang telah kita siapkan gitu. Mungkin nanti sambil jalan kali ya kita cari solusinya biar sementara bisa disampaikan dulu dengan efektif. Nanti ketika kondisi sudah membaik, nanti kita bisa main lagi ke Tumuk Kidul dan bisa menyampaikan ulang apa yang bisa kami sampaikan gitu. Mungkin ya Pak. Baik, apakah masih ada lagi yang mau memberi tanggapan atau masukan dari Bapak, Ibu, Mas, Mbak? Mungkin Mas Yeyen ini raise hand ya, monggo Mas, silahkan kalau misal mau on mic, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya bukan mau memberi masukan, akan tapi saya mungkin saran ya sama saja. Merangkum dari Bapak Ketua RW 54 Pak Ahmad, lalu Mas Wawan, Pak Wawan, LPMD, lalu Pak Edi dan Pak Dukuh juga. Jadi pada intinya, karena masa sekarang ini merupakan kalau untuk Mbak Masnya akan mengadakan KKN, tentu saja saat ini merupakan tantangan yang paling berat untuk melaksanakan KKN di suatu paduan seperti itu. Akan tapi sebagai mahasiswa yang mungkin yang namanya mahasiswa pasti tahu bagaimana alternatif yang dapat dilakukan melihat kondisi dan situasi yang sedang berjalan seperti itu. Mungkin kalau boleh saran Mbak, nanti benar apa yang dikatakan bapak-bapak tersebut, untuk pastinya untuk program kerja yang diharapkan pastinya berkelanjutan, tidak hanya untuk saat Mas Mbaknya KKN saja, akan tapi untuk realisasinya mungkin bisa diberikan pelatihan pada waktu KKN atau sosialisasi pada waktu Mbak Masnya KKN, tapi setelah Mbak Masnya KKN sudah dianggap selesai, yang kami harapkan memang tetap berkelanjutan untuk program-programnya seperti itu. Nah, untuk program-programnya tadi disampaikan bahwa untuk medianya itu
online seperti WA dan lain-lain sebagainya. Nah, mungkin untuk kalau benar yang dikatakan untuk online WA, saya rasa saya yang menjadi bagian dari pemuda, jika ada program yang sasarannya untuk pemuda atau lainnya Bapak Ibu atau anak-anak itu, mungkin kalau untuk lewat WA atau media sosial yang menggunakan jaringan online, ya bukan berarti tidak bisa kan, tapi untuk mengakses ke online itu di Temuk Kidul saja kayaknya masih sulit seperti itu. Ya mungkin bisa terkendala jaringan atau terkendala untuk gadgetnya atau bagaimana. Tapi untuk online saya rasa memang untuk online, kalau akses online itu tetap masih kurang begitu. Jadi tetap tatap muka. Nah, untuk tatap muka itu mungkin bisa apa ya Mbak, kalau boleh saran, kan programnya itu banyak. Jadi memang kalau untuk satu padukuan, program satu padukuan itu bisa nanti biar semua bisa ikut, bisa lewat online. Tapi kalau itu bisa supaya bisa mengenal semua, untuk alternatif tatap mukanya mungkin bisa spesifik per RT atau per RW seperti itu mungkin. Nah seperti itu mungkin Mbak. Ya memang suatu tantangan yang sangat berat kalau KKN di masa pandemi seperti ini. Nah mungkin seperti itu kalau untuk pelaksanaan program, selain dari online tadi tatap muka, akan tetapi nanti mungkin lebih ke spesifik per RT atau bagaimana nanti supaya semua dapat, semua merasakan adanya Mbak Mas KKN yang KKN di Padukuhan Temuk Kidul seperti itu. Nah kurang lebihnya seperti itu, monggo nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak semuanya yang masih mempunyai saran untuk terlaksananya program KKN untuk Mbak Mas UGM, monggo. Kalau saya itu dulu saya rasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yayan atas insight-nya. Jadi mungkin nanti bisa kami pertimbangkan lagi ya untuk masalah sosialisasinya biar semua bisa ikut merasakan gitu. Yang selanjutnya kita ngapain nih Faiz? Oke, kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri acara kali ini, kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, seluruh pengurus RW, RT, dan juga kepala dukuh sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik, saran, tanggapan, komentar terhadap program-program kami, demi kelancaran program kami juga. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan sebelum kita mengakhiri acara kali ini, mari kita sama-sama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Wali Nasir. Untuk Saudara Wali Nasir, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, Bapak-Bapak, Ibu, teman-teman semua, mohon untuk menenangkan diri karena kita akan memulai doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wal walidaina wal limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Wali atas sudah dibantu untuk memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini dan program kerja teman-teman tim KKN dapat mendapatkan berkah dan dapat berjalan dengan lancar nanti ke depannya. Kami juga berharap semoga keadaan ini segera berlalu. Semoga Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan teman-teman semua juga selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Nah, yang selanjutnya sebelum kita benar-benar mengakhiri acara pemaparan program pada malam hari ini, mari kita dokumentasi dulu, kita foto bersama untuk dokumentasi. Monggo, Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman bisa